Jadi gimana? Sudah dicoba isi case-nya? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Tapi masih error, masih nggak tahu. Ya, yang penting nyoba dulu biar tahu errornya. Nanti kita diskusikan. Yang lain? Ainur Rohmah, sudah dicoba? Speakernya, suaranya. Ya, sudah nyoba belum? Kemarin belum. Hah? Belum? Coba dulu dong. Jadi, Dita, Anita, gimana? Sudah dicoba? Nggak ada orangnya. Tidak ada orangnya. Ini posternya sopo ini. Ini ada Ranita, Dita. Mas Hadi Yusuf sudah dicoba belum? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Ada masalah? Nggak ada. Belum ada. Pak Iman, Pak mau tanya. Hmm? Kenapa kalau setelah dikeluarkan kok di FD-nya gambarnya kok hilang ya Pak ya? Mau membuka lagi. Open toh? Udah tak buka open tapi nggak ada. Project dulu baru open. Udah Pak, tapi kok hilang gambarnya ya? Masa harusnya ya enggak loh. Itu di copy nggak bisa Pak ya gambarnya? Filenya yang di copy. Gambarnya. Codingnya yang di. Jadi itu karena dia satu kesatuan, apa namanya kan ke link nanti dari mulai kontak diagram, level 1, level 2 dan seterusnya. Kalau ngopi ya filenya satu folder itu di copy semuanya. Oke Pak. Ya, saya mulai dulu sambil menunggu yang lain, nanti sambil didiskusikan. Kalau yang sudah membuat, kemudian mau didiskusikan, silakan bisa diperlihatkan gambarnya di kameranya. Ya, kalau yang pakai HP ya di shoot pakai HP-nya. Ya, kalau ada kesalahan dan sebagainya, nanti kita bisa diskusikan bersama. Ya. Saya tambahkan dulu untuk materinya ya. Jadi nanti berkaitan juga dengan pertanyaan dari Mbak Sri Listiana, kalau ada cara membukanya. Oke, saya lihat dulu. Ya, sebelumnya selamat sore, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, sebelum saya masuk ke isi case, beberapa kemarin sudah WA ke saya berkaitan dengan softwarenya ya. Jadi memang software isi case ini kan dibuat jauh sebelum ada Windows 10, bahkan sebelum ada Windows XP yang sudah banyak dipakai. Ya, masalahnya program ini program jadul dan mungkin agak bermasalah kalau dijalankan di komputer yang terutama 64 bit. Jadi kalau Anda klik kanan di komputer, biasanya gini properties, ya, ada informasi mengenai komputer Anda, ya, Windows-nya Windows berapa, kemudian yang penting ini, pada bagian system type. Nah, kebetulan saya pakainya 64 bit. Nah, ini yang sering masalah. Jadi kalau 64 bit, kemudian Anda menginstal komputer yang lama, ya, komputer yang jadul, kayak mungkin Focus, Debis, ya, Pascal, Basic itu seringkali tidak jalan. Nah, contohnya ini. Kalau yang 32 bit tidak masalah. Saya nyoba 32 bit, Windows 8 masih bisa jalan, ya, lancar, nggak ada problem. Yang 7 apalagi juga tidak masalah. Tapi kalau yang 64 bit, nanti kayak gini. Jadi kalau saya close ya,
Ini kan kalau kita isi case kita ekstrak, nanti filenya pakai yang file setup ini. Jadi kalau saya 2 kali tampilnya gini. Bisa compatible. Ya, the version of this file is not compatible with the version of Windows. Jadi file yang saya gunakan sekarang tidak kompatibel dengan Windows yang saya gunakan. Nah, terus saya gimana? Nah, kemarin saya sudah ngasih solusi. Yang pertama, coba nginstal VirtualBox. Jadi waktu kita belajar jaringan komputer dulu ya. Jadi kita nginstal Windows di VirtualBox, Windows XP terutama, Windows yang lama lah. Nanti Anda bisa manfaatkan flash disk. Jadi kalau mau menyimpan ya, masukkan flash disknya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, saya coba browsing, itu menemukan ini. Ya, WinVDM namanya. Ya, WinVDM. Nah. Ya, jadi ada file namanya ini, WinVDM. Ya, WinVDM. Nanti coba browsing, googling aja. Ya, ketik aja Google itu loh, ketik WinVDM. WinVDM. Nah, WinVDM nanti ada di paling atas ini, Outia 128/WinVDM GitHub. Nah, ini file yang aslinya nanti ini, tapi Anda coba cari yang versi stable aja. Nah, di ke bawah, cari yang ini ya, download stable version. Jadi yang sudah stabil. Versi sudah stabil ini download. Nanti ada banyak versi, ada yang terbaru 70, 60, 50. Paling enggak, coba pakai yang 50. Filenya kecil, hanya 1, sekian mega. Nah, saya coba pakai yang 70, nanti hasilnya akan di-download file ini. Nah, silakan diekstrak. Ya, ekstrak here aja. Nah, nanti muncul ada folder namanya OTVDM Master ini. Buka foldernya. Kemudian jalankan file yang namanya OTVDMW. Ada 2 ya, ada yang OTVDM aja, ada yang ODPDMW. Jalankan yang ada W-nya ini, 2 kali. Nah, nanti akan tampil kayak jendela gitu ya. Nah, kemudian Anda cari foldermu tadi, file isi case-nya di mana? Nah, ini tadi isi case-nya ada di folder jadul, saya tadi di D, kemudian folder jadul saya jadikan 1 dengan file WinVDM tadi. Nah, kayak ini ada file setup, sekarang saya jalankan. Nah, jalan. Ya. Ini nggak perlu pakai VirtualBox, bisa pakai ini. Oke, saya coba install aja, cek sini sekaligus. Continue, kasih nama serial numbernya tadi ada di sini, di luarnya. Saya masukkan, setelah mau D boleh, mau C boleh, saya gunakan yang di D aja. Nah, jadi ini bisa kita gunakan, manfaatkan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang sudah lama, ya, yang tidak bisa dijalankan di aplikasi-aplikasi yang baru. Nah, ini solusinya pakai WinVDM. Ya, oke, lancar, ada masalah ya. Ya, ini oke aja, nggak apa-apa. Kok ini lagi? Ya, dia ada di ini ECWin. Jadi jalankannya ini juga sama. Jalankannya ECWin ya dari tadi foldernya miliknya WinVDM. Ya. Cari di D, ECWin, kemudian cari yang namanya ECWin exe untuk menjalankan. Oh, belajar tadi ya, bentar.
double jalannya. Lagi di folder jadul. Nah, ini kan tidak mau jalan langsung ya, dia harus. Nah, kalau itu sebentar, dia ada proses yang tidak berjalan. Ya. Oke aja. Ya, ini komputer Intel. Ya, kelihatan ya. Ya, jadi kasusnya tadi yang Tiana. Tes suara saya dengar? Nggak jelas, Pak. Belum? No. Ya, jadi kalau membuka file, oke ya. Saya exit dulu. Ya, jadi kalau pindah komputer misalnya, tiga file ini dihapus dulu. Login ACL, pro info sama user ACL. Ingin hati-hati ya dipindah aja. Kurang jelas, Pak. Tolong diulang. Saya turunkan sebentar. Ya, jadi kalau untuk membuka terutama di komputer yang berbeda, ini kan kalau kita buka hasil kodenya ada 3 file nih ya. Nah, 3 file ini silakan bisa dihapus dulu. Atau kalau ragu-ragu mungkin dipindahkan aja. Jika bikin folder baru, misalnya old, dimasukkan ke sana. Ya, jadi file yang 3 tadi, login ACL, itu sama user ACL dipindahkan ke folder yang lain. Nah, pada baru Anda buka isi case-nya. Oke, ini kan muncul pesan ini, oke aja, enggak apa-apa. Nah, kalau kosong, silakan Anda file project dulu. Oh, project dulu, ya Pak. Tadinya, ketemu open. Oh, masih kebuka. Dibuka
pasalnya ya. Jadi kalau yang pindah komputer di project dulu, cari foldernya, kalau sudah baru file open. Nah, ini masing-masing level sudah ada di sini. Konteks diagram sendiri, DFD level 1 sendiri, DFD level 1 sendiri, sebagainya. Kalau misalkan ingin buka yang konteks diagram, kita klik aja. Nah, ini akan tampil yang konteks diagramnya. Nah, untuk yang lainnya sebenarnya tidak perlu buka dari open, misalnya buka yang DFD level 0, cukup dari sini. Ini 2 kali. Dia akan, kalau benar dia akan nge-link ke yang berikutnya. Oh, berarti secara otomatis langsung terbuka gitu, Pak? Oh iya. Nggak perlu buka file open. Nanti untuk yang pencatatan data sama, klik 2 kali di sini. Nah, ini dia akan nge-link ke level yang pencatatan data. Kalau ingin balik, ini gunakan tanda yang ada di atasnya ini, ada tanda anak panah ini ya. Ini yang perhitungan ingin buka linknya lagi, ya 2 kali aja. Kalau sudah pernah buat, akan terlink dengan dokumen yang berikutnya. 2 kali sudah link, jadi artinya salah. Pindahnya level 1 ke level berikutnya tinggal diklik pada bagian proses. Kalau udah ada linknya, dia akan masuk. Otomatis dia akan juga muncul di bagian window ini. Kalau kita mau pindah-pindah, saya mau memperbaiki yang level perhitungan gaji, dia akan muncul yang perhitungan gaji. Jadi linknya seperti itu. Apakah gambar ini benar? Ada kemarin ada rusak. Kalau rusak itu satu gambar ini, tidak dengan gambar yang belakangnya. Kalau itu apakah gambarnya sudah betul atau belum? Itu betul. Tuh cek ya, error point. Gambar ini sudah betul. Jadi kalau Anda ke dalamnya lagi, ingin lihat gambar ini sudah betul atau belum, ini tool check. Jika nanti untuk pesan ada no error juga di sini. No error. 02. Kalau aku lagi ke sini 2 kali ingin ngecek gambar ini sudah betul atau belum, sama tool check. Jadi per gambar di check. Ini dibikin untuk laporan. Ini biasanya masuk sebagai lampiran ini. Kemudian setelah ini tag juga ada level balance. Jadi level balance itu gambar ini sama tidak ini. Saya tahu serah anak saya ini ya. Ini misalnya ini belum kasih nama ya. Sehingga saya hapus ini. Ada gambar nama, tapi nggak ada namanya. Maka kalau nanti di tool check muncul satu error font. Sebenarnya ini, the data flow, berarti ada garis yang tidak punya nama. Ini kasih nama, kiri kanan, name tadi namanya slip gaji, atau namanya beda. Di sini slip gajinya saya sambung, padahal di berikutnya ini slip gajinya ada underscore-nya ya. Orang besar. Saya keluar. Dan saya ceknya benar, karena hanya memeriksa gambar saja. Tapi kalau saya tool level balance itu di tengahnya ini ya, di prosesnya ya, di lingkarannya. Nah, maka yang seperti apa? Nah, ada pesan error. Apa? Apa sih gajinya tidak sama ini? Jadi 100 dapat bagi. Ya, mereka apa? Pakai underscore itu gaji. Oke. Kita simpan dulu. Sekarang saya tool level balance. Nah, sekarang mau error. Jadi salah satu kelebihan ICQuick itu karena ini ada fungsi untuk melacak kesalahan. Kesalahannya itu di bagian yang mana? Beda. Antara ini dengan ini, ya, ini kan gambarnya subnya miliknya yang di level 1 ini, level 0 misalnya ya.
Wow. Dua kali dia punya sub. Nah, antara sub ini dengan atasnya itu gambarnya aman dia misalkan di sini di pencatatan data itu yang terlibat hanya karyawan dan direktur. Personalnya tidak punya hubungan dengan pencatatan data ya. Apalagi gitu ya. Dia hanya karyawan. Jadi kalau di sini saya tambahkan dengan personalnya ini sama personalnya di sini, padahal aja nggak ada. Kita kasih anak panah misalnya. Itu aneh kan. Ini apa? Rekap absensi. Nah, kalau saya tool check nggak no error checknya. Tool checknya ya no error karena gambar ini semuanya udah lengkap, ada nama, ada garis, ada kotak, lengkap semuanya. Tapi coba kalau saya naikkan ke atas, kemudian saya klik di sini, saya pilih level balance. Nah, munculnya ada satu error karena apa? Tidak ada personalia harusnya. Ya, di pencatatan data itu tidak melibatkan personalia. Yang terlibat di sini hanya direktur dan karyawan. Kalau ini dimasukkan error jadinya karena harusnya tidak ada. Jadi yang terlibat siapa, kemana itu juga harus diperhatikan. Nah, saya hapus, saya tool check, no error. Saya naik ke atas, saya masuk ke sini, saya level balance. Nah, sekarang sudah no error. Jadi balance itu antara satu dengan gambar di bawahnya. Ini sama yang penghutang gaji dia punya sub ini ya. Gambar ini dengan atasnya tadi sama enggak, naik ke atas dulu, naik ke atas, masuk ke sini, baru level balance. Ya. Ini satu. Dua kali dia jadi 1, 2. Yang pencatatan kita sekali lagi menjadi 1, 1, 1, 2, 1, 3. Yang ya. Kalau 2 ini kali 2 kali munculnya ada 21 dan 22. Nah, nanti kalau yang 3 ini mau Anda buat, berarti di bawahnya harus menjadi 31, 32, 33. Nah, begitu kira-kira. Nah, kemudian tadi ada yang tanya, Pak, memberikan keterangannya gimana? Oke. Jadi kalau misalnya ini ya, ini mau saya copy. Ngopinya boleh dari sini, boleh. Atau gambarnya juga bisa, dari sini aja. Nggak usah pakai keterangannya, terus boleh. Tapi alangkah baiknya mulai atas ini ya. Kalau kurang kecil pakai ini zoom in, zoom out-nya ini. Nah, ini zoom in, zoom out. Diperbesar kecil, diperlihatkan semuanya, Anda blok dulu. Kalau di print screen nanti muncul kotak-kotaknya ini, kelihatan semuanya. Ini banyak di blok, edit copy. Nah, kalau yang buatnya pakai virtual box, coba dibawa dulu ke WordPad. Ini aksesoris, kemudian ada namanya WordPad. Ini bawaannya Windows. Jadi nggak perlu install Office. Kalau Anda pakainya virtual box, jadi nggak usah. Misalnya cukup Windows XP sama isi case-nya aja. Nah, biasanya lihat kotak-kotaknya hilang. Ya. Kemudian nanti Anda kasih keterangan. Gambar 1, konteks diagram. Misalkan ya, pada konteks diagram melibatkan 3 terminator atau entitas. Karyawan, personalia, direktur. Karyawan memberikan input, nanti inputnya ini, input data karyawan. Personalia, input dulu jelaskan. Personalia memberikan input. Ini yang masuk rekap
data bla bla bla. Kemudian direktur input apa? Itu sekali lagi karyawan menerima slip gaji. Klien menerima yang siapa ini laporan data karyawan dan seterusnya. Ya, begitu. Oke, simpan. Nanti untuk yang berikutnya sama. Oke, ini ya. Lagi ini diperkecil dulu. Kemudian Anda seleksi semuanya. Edit, copy. Buka Wordpad-nya tadi atau MS Word. Nah, bawahnya tinggal paste. Kasih keterangan. Gambar 2 DFD level 0. Ya, kontak diagram level 0 ya. Nah, sama tadi. Ya, dari kontak diagram hanya satu proses menjadi 3 proses. Sistem itu, nah yang lingkarannya itu yang Anda jelaskan, yaitu pencatatan data. Yang kedua, perhitungan gaji. Pembuatan laporan. Garisnya sama tadi nih garisnya ya, slip gaji sama kayak tadi itu nggak masalah. Nah tambah ini yang ada kayak tanda grade 2 nih slip karyawan ini artinya tabel pada DFD level ini terbentuk store atau penyimpanan. Slip, kemudian apa itu upah, kemudian apalagi jabatan, sama gitu lagi ada karyawan. Nah, khususnya. Nah, kira-kira begitu bentuk dari deskripsi datanya. Ada pertanyaan? Waktunya mau habis, tinggal beberapa detik lagi. Tidak ada?